Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hukuman mati masih tertera dalam hukum positif negeri ini. Sah-sah saja jaksa menuntut Heru Hidayat hukuman mati dalam kasus rasuah Asabri mengingat kerugian negara dalam kasus Jiwasraya dan Asabri ini mencapai 39,5 triliun rupiah. Tuntutan mati bagi koruptor bukan yang pertama di Indonesia. Meski ada dasar yang kuat bagi jaksa untuk melakukan tuntutan hukuman mati, masih ada penolakan di tengah masyarakat dengan alasan hak asasi manusia, terlebih sejumlah negara mulai meninggalkan hukuman mati. Inilah editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini, 8 Desember 2021 dengan tema Koruptor Takut Hidup. Kami mengundang partisipasi Anda melalui telepon di 021-583-99-100. Dan editorial Media Indonesia pagi hari ini juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan tentu saja berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Nah, untuk membahasnya telah hadir di studio saat ini anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Selamat pagi, Bang Gaudens, salam sehat. Selamat pagi, Indra. Salam sehat dan bahagia. Salam sehat dan bahagia. Baik, Bang Gaudens, sebelum kita membahas topik editorial kita pagi hari ini, koruptor takut hidup ya. Kita lihat headline Indonesia hari ini di halaman 1 ada infrastruktur segera diperbaiki. Ini adalah terkait dengan Presiden Jokowi yang langsung turun langsung ke wilayah-wilayah terdampak erupsi Semeru ya beberapa hari lalu, dan itu dilakukan oleh kemarin Presiden. Maknanya apa ini yang di kehadiran Presiden di sana, Bang Gaudens? Ya, pertama-tama tentu kita memberikan acungan jempol ya kepada Presiden yang mendatangi daerah bencana. Dan paling utama itu janjinya untuk membangun kembali infrastruktur, termasuk melakukan relokasi terhadap masyarakat yang terdampak erupsi Semeru. Betul. Tetapi janji itu kan baru pada tahap awal. Paling penting itu bagaimana pemenuhan janji itu. Janjinya itu yang perlu dikontrol oleh masyarakat. Yang karena itulah kemudian kita angkat untuk mengingatkan bahwa Anda telah berjanji, maka ini yang ditunggu oleh masyarakat terdampak erupsi Semeru kemarin ya. Ya, betul sekali, Indra. Kalau kita lihat banyak sekali daerah-daerah bencana yang diguyuri janji-janji. Termasuk misalnya di NTB, juga di Palu, Poso gitu. Yang sampai sekarang itu belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya jalan, tapi memang belum sepenuhnya begitu ya. Baik, semoga ini juga akan dalam waktu yang dekat ketika penanganan bencana sudah selesai, maka ada relokasi karena ada 2.000-an rumah. Dan terakhir juga memang ini terkait dengan soal Dukcapil ya, seluruh surat-surat berharga dari warga terdampak erupsi Semeru yang tentu saja karena rumahnya terendam dengan abu vulkanik dan lain sebagainya, itu perlu dipermudah dalam pengurusan kembali begitu ya, Bang. Setidaknya mereka bisa mengurus kembali KTP yang hilang gitu. Betul, baik. Sekarang kita lihat di halaman kedua, ini terkait dengan presidensi Indonesia ya dalam G20, karena kemarin pertemuan awalnya Sherpa Trek di Jakarta ya, 7-8 Desember ini. Dengan hari ini berarti Bang ya, itu diharapkan sebenarnya G20, terutama Indonesia menjadi presidensi di G20 itu diharapkan menjadi momentum terutama terkait penanganan pandemi, akses vaksinasi yang semuanya itu sifatnya inklusif. Jadi tidak ada lagi negara-negara berkembang yang kesulitan atau negara-negara tertinggal yang kesulitan untuk mendapatkan akses vaksinasi dan lain sebagainya. Ya, separuh manusia di muka bumi ini hidup di negara-negara berkembang ya. Kalau negara-negara berkembang itu tidak punya akses kepada vaksin, itu berarti akan ada kendala di dalam pemulihan global. Karena itulah Indonesia menggagas bagaimana mengundang seluruh negara-negara kepulauan terpencil gitu ya, terutama di Asia Pasifik gitu, untuk mengikuti pertemuan di Jakarta, dan diharapkan mereka bisa bersuara tentang hak-hak mereka, terutama di dalam akses mendapatkan vaksin. Betul. Jangan hanya negara kaya saja yang memperoleh vaksin, negara-negara miskin tidak memperoleh vaksin, yang akibatnya yang akan ditanggung bersama-sama, baik si kaya maupun yang miskin. Ya, karena ini seperti contoh Omikron di Afrika Selatan, ternyata vaksinasi di sana rendah, akses mendapatkan vaksin juga sulit, dampaknya akhirnya ke semua negara di belahan dunia ini kan Bang. Dampaknya kepada negara-negara kaya juga. Negara-negara kaya juga. Oke, jadi menjadi momentum ya diharapkan G20 ini. Kita lihat di halaman ketiga, Bang Gaudens, headline salah satu headline-nya adalah RUU Ibu Kota Negara dibahas 2022. Ini terkait dengan 40 RUU Prolegnas
yang masuk prolegnas prioritas ya untuk 2022. Salah duanya di sini kalau yang dicantumkan oleh media Indonesia adalah RUU tentang Ibu Kota Negara, dan yang tidak kalah penting dan sangat penting nih sebenarnya Bang, RUU TPKS. Ya, tentu rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara ini bagus ya. Karena memang ada kemauan untuk memindahkan Jakarta ke luar Pulau Jawa. Betul. Tetapi yang kita mau soroti itu tentang RUU TPKS yang hingga kemarin itu belum disepakati untuk dibawa ke paripurna. Baru akan dibawa ke paripurna itu pada tanggal 15 Desember mendatang. Apa yang membuat sulit sebenarnya tarik ulurnya TPKS ini ya? Justru itu yang kita mau katakan, bahwa RUU yang sangat penting malah tidak disertakan atau belum disertakan ke dalam prolegnas prioritas. Sementara yang tidak penting-penting itu malah didahulukan. Padahal semakin banyak kejahatan seksual itu korbannya di mana-mana. Terakhir misalnya di daerah Jawa Timur. Iya, betul. Kalau ini dibiarkan, pertanyaan kita, mau menunggu berapa banyak korban baru DPR tergerak untuk mengesahkan atau membahas rancangan undang-undang TPKS ini. Apakah kesulitan mendefinisikan prioritas itu kali mungkin Bang ya? Sekarang akhirnya mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas menjadi bias. Sebetulnya bukan kesulitan mendefinisikan, tetapi tidak ada kemauan baik untuk itu. Dan kita berharap masyarakat mencatat fraksi-fraksi mana saja yang menolak rancangan undang-undang yang sangat penting dan urgent saat ini. Seperti yang saya katakan tadi, di tengah masyarakat itu banyak sekali korban yang tidak bisa bersuara karena tidak dilindungi undang-undang. Kalau saja RUU TPKS ini segera disahkan, masyarakat yang diuntungkan, terutama kaum perempuannya. Bang Oden, sebelum masuk ke editorial sedikit lagi, sebenarnya kalau soal tarik-menarik pengesahan sebuah undang-undang itu kan kaitannya misalnya ini ada soal benefit politik bagi partai tertentu, fraksi tertentu begitu. Tapi kalau soal RUU TPKS ini kalau kita lihat kan nggak ada benefit politik apa-apa. Kenapa ya sulit sekali? Kenapa tidak mau gitu? Itu yang menjadi pertanyaan publik yang awam yang melihat ada apa sih tarik-nariknya di mana gitu. Ya sekecil apapun di dalam rancangan undang-undang itu pasti ada benefit politiknya. Terutama bagi yang dianggap sebagai pendukung dari partai-partai tertentu. Apalagi kalau dikaitkan dengan kepercayaan dan keyakinan. Nah, persoalan-persoalan ini mestinya dilepaskan semua. Kita berbicara tentang persoalan bangsa. Betul. TPKS ini persoalan bangsa yang sangat serius hari ini, yang oleh pembuat undang-undang itu dikesampingkan. Karena itu saya katakan, catat baik-baik siapa saja yang menolak ini, tidak mendukung ini. Itu berarti mereka tidak berpihak pada rakyat. Semoga dicatat ya oleh memori publik, juga tidak pendek memorinya. Jadi dicatat siapa yang mempersulit untuk melanjutkan undang-undang yang sangat penting ini ya. Betul. Baik, Bang Oden, kita masuk ke topik editorial kita. Koruptor takut hidup. Kalau kita baca nanti kita akan lihat tayangan selengkapnya. Kita baca di editorial kali ini, saya agak terkejutnya ketika ada pernyataan tentang bahwa hukuman mati toh tidak ada hubungannya langsung dan terlihat itu akan menimbulkan efek jerah bagi para koruptor ini. Ini mungkin ada penjelasan sedikit tentang hal ini, Bang. Ya, ada perkembangan menarik di atas muka bumi ini. Negara-negara itu semakin sadar tentang peradaban itu sendiri. Jumlah negara yang mendukung hukuman mati di dunia ini menjadi minoritas di bawah kolong kaki langit peradaban. Itu artinya negara-negara itu semakin beradab. Belanda yang dulunya itu menjadi rujukan Indonesia di dalam penyusunan hukum termasuk hukuman mati ini sudah lama meninggalkannya. Indonesia masih mempertahankannya. Karena itu di dalam editorial, kalau kita ingin menjadi negara beradab dan mau disejajarkan negara-negara beradab di muka bumi ini, hukuman mati itu kalaupun tidak dicabut dari hukuman positif, ditidurkan saja. Tidurkan saja itu moratorium maksudnya kan? Moratorium di dalam pelaksanaan hukuman mati itu kan sudah berjalan dalam 4 tahun terakhir ya. Pertanyaan kita itu, apa ada korelasi langsung antara hukuman mati dan
penurunan tingkat korupsi. Kalau kita mengambil data indeks persepsi korupsi 2019 misalnya, negara-negara yang dengan indeks persepsi korupsinya tinggi justru negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati. Tetapi negara-negara yang menerapkan hukuman mati seperti Indonesia, Cina dan lain-lain itu berada paling bawah di dalam penerapan korupsinya. Itu artinya sama sekali tidak ada korelasi langsung antara hukuman mati itu dengan korupsi. Sama halnya misalnya dalam hal narkoba. Kalau misalnya hukuman mati itu efektif, tentu tidak ada lagi narkoba sampai saat ini. Karena itu editorial itu mengatakan koruptor itu takut hidup, bukan takut mati. Bukan takut mati. Jadi fokusnya bukan penghukuman matinya begitu ya. Tapi boleh sebelum jauh ke sana, Bang Godes, sedikit saya singgung sedikit juga soal begini. Apakah masih pas kalau kita kemudian tadi Bang Godes menyinggung soal peradaban, terus di sini juga disebutkan bagi mereka yang juga menolak hukuman mati ya berlaku di Indonesia, apakah masih pas kita bicara tentang hak hidup, hak asasi manusia ketika yang melakukan kejahatan ini disebut-sebut bahkan dibandingkan di sini oleh editorial begitu ya, jumlah kerugiannya itu yang diakibatkan oleh korupsinya adalah 39,5 triliun. Padahal jumlah yang disandingkan untuk penanganan COVID total itu semua adalah 39,1 triliun. Artinya masih besar kerugian akibat korupsinya begitu. Apakah layak orang yang melakukan ini semua masih harus diperhatikan hak hidupnya? Ini bagi mereka yang berpandangan masih perlunya hukuman mati, Bang Godes. Ya jawabannya sederhana sekali. Biarkanlah yang punya hidup itu yang mencabut hak hidup orang. Bukan manusia. Manusia nggak punya hak untuk mencabut hak hidup. Tetapi yang bisa dilakukan adalah konsistensi di dalam penegakan hukum terkait dengan korupsi. Jangan pernah memberi celah terjadinya korupsi. Ketika terjadi ada celah itu, korupsi itu merajalela. Persoalan di Indonesia itu persoalan pada penegakan hukum, tetapi ketidakmampuan di dalam penegakan hukum terkait dengan korupsi itu dibawa seolah-olah orang menjadi euforia dengan tuntutan hukuman mati itu. Padahal hukuman mati itu ya biarkanlah hakim yang akan menentukan ya, bahwa di dalam hukum positif itu masih tertera. Karena itu jaksa berhak menuntutnya, hakim pun berhak memutuskan. Akan tetapi kita katakan kalau mau dikatakan beradab, tinggalkanlah hukuman mati itu. Kita lihat tayangan lebih lengkap editorial Indonesia hari ini sebelum nanti kita ulas lebih jauh dan kita bedah lebih jauh. Koruptor takut hidup. Koruptor takut hidup. Setelah divonis seumur hidup dalam kasus korupsi Jiwasraya, Heru Hidayat dituntut hukuman mati dalam kasus rasuah Asabri. Apakah koruptor takut mati? Total kerugian negara dalam dua kasus itu tidak main-main, mencapai 39,5 triliun rupiah. Jika disandingkan dengan program sosial pemerintah, darah kita bakal mendidih. Program bantuan di masa PPKM bagi 18,9 juta keluarga hanya menghabiskan 39,1 triliun rupiah. Hukuman mati masih tertera dalam hukum positif negeri ini. Karena itu, sah-sah saja jaksa menuntut Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral itu dengan hukuman mati. Hakim pun sah menjadikannya sebagai putusan kelak. Betul bahwa tuntutan mati bagi koruptor bukan yang pertama di negeri ini. Di era Orde Baru, Gubernur BI periode 1963-1966 divonis mati akibat sejumlah kasus, termasuk kasus impor dan pemberian kredit tanpa agunan. Masih ada dasar yang kuat bagi jaksa untuk melakukan tuntutan hukuman mati. Masih ada penolakan di tengah masyarakat, penolakan beralasan perspektif hak asasi manusia, bahwa punya hak untuk hidup. Apalagi negara-negara yang mengutamakan peradaban mulai meninggalkan hukuman mati. Indonesia langsung atau tidak langsung sedang berproses memasuki peradaban menghormati hak orang untuk hidup.
Meski hukuman mati tidak dihapus dari hukum positif, selama 4 tahun terakhir dilakukan moratorium eksekusi terpidana mati. Eksekusi hukuman mati terakhir dilaksanakan pada 2016. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum ialah tuntutan dan vonis hukuman mati tetap berlangsung selama masa moratorium eksekusi terpidana mati. Dalam setahun terakhir terdapat 35 vonis hukuman mati. Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga 7 Oktober 2021 terdapat 400 terpidana mati. Eloknya, eksekusi hukuman mati itu ditidurkan saja, sebab tidak ada korelasi antara hukuman mati dan efek jera. Koruptor itu tidak pernah takut mati. Mereka takut untuk hidup. Mereka takut miskin, sehingga menghalalkan segala cara. Hukuman paling setimpal bagi penghamba uang haram itu sesungguhnya adalah kemiskinan. Ini hanya bisa dilakukan dengan penyitaan seluruh uang dan aset yang terkait dengan kejahatan tanpa celah sedikit pun. Dalam tuntutan Heru di kasus Asabri, JPU menuntut uang pengganti sebesar 12,6 triliun rupiah. Sementara pada kasus Jiwasraya, uang pengganti yang ada dalam vonis sebesar 10,72 triliun rupiah. Uang pengganti ini harus dibayarkan dalam jangka waktu 1 bulan setelah vonis, atau harta benda disita untuk menutup uang tersebut. Mengejar dan menyita aset-aset para koruptor inilah yang kerap jadi pekerjaan berat. Terkait aset Heru, Kejagung pada Februari telah menyita 20 kapal tankernya, salah satunya bahkan yang terbesar di Indonesia. Meski begitu, aset tersebut masih jauh dari utang Heru pada negara. Pekerjaan rumah merampas aset itulah yang semestinya ditekankan ketimbang mengejar hukuman mati yang jelas-jelas tidak akan mengembalikan uang negara. Perampasan seluruh aset kejahatan pula yang harus bisa terhadap seluruh terpidana kasus Jiwasraya dan terdakwa Asabri. Pada sisi lain, kegagalan perampasan aset koruptor mestinya jadi pelajaran bagi DPR dan pemerintah untuk memprioritaskan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Ironisnya, komitmen pembuat undang-undang untuk mendukung pemberantasan korupsi lagi-lagi dipertanyakan karena rancangan undang-undang ini justru tidak masuk prolegnas prioritas 2021. Perampasan aset itu akan menjadi endgame bagi koruptor, sebab dengan begitu secanggih apapun sindikasi yang mereka lakukan, harta akan kembali bisa dinihilkan oleh negara. Ya, terkait tema editorial kita hari ini, seperti biasa kami masih mengundang Anda untuk bisa bergabung memberikan pendapat Anda di 0215839900. Kami masih segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Tema editorial kita, koruptor takut hidup. Saya masih bersama dengan Bang Gaudensius Suhardi, anggota Dewan Redaksi Media Group. Bang Gaudens, tadi saya sedikit nyinggung soal apa yang tadi disampaikan oleh Bang Gaudens soal penegakan hukum, terutama terkait kasus korupsi ini. Memang kalau kita catatkan, sekarang kita bicara tentang hukuman mati. Memang ada di hukum positif, tapi untuk soal peradaban harusnya kita sudah mulai meninggalkan ini.
Tetapi juga dalam kasus korupsi di Indonesia ini persoalannya kadang-kadang vonisnya ringan, nggak masuk akal, lebih rendah dari tuntutan, kemudian malah ada peringanan hukuman, dan kita sering beberapa kali juga membahas terkait dengan hal ini. Jadi ekstrim ke ekstrim gitu loh, yang konsisten dalam penegakan hukum terkait kasus korupsi ini, pemiskinan terhadap koruptor, malah mungkin jarang ada ya begitu ya. Ya kalau kita cermati, mulai dari tuntutan saja, tuntutan rendah rata-rata untuk koruptor itu. Terakhir itu kan yang dipersoalkan orang itu kan jaksa Pinangki ya. Tuntutannya rendah, mungkin kata dia jaksa gitu ya. Kemudian sampai di pengadilan itu hukumannya itu rendah juga. Rata-rata hukuman koruptor itu 3,5 tahun ya. 3,5 tahun rata-rata. Sesampai di penjara mereka mendapat fasilitas, dapat hak remisi. Ya di penjara itu nggak sampai setahun 2 tahun kok. Nah inilah akar dari persoalan penegakan hukum terkait dengan korupsi. Bukan soal hukuman matinya. Ya kita mengapresiasi kejaksaan yang berani menuntut hukuman mati. Tetapi kita juga mau katakan walaupun ini proses pengadilan yang tidak boleh diintervensi. Kalau kita berbicara tentang hukuman Undang-Undang 39 tahun 99 itu misalnya terkait hukuman mati itu kan dibolehkan untuk kondisi-kondisi tertentu. Di antara lainnya itu kan bencana alam, wabah penyakit atau persoalan moneter atau berkali-kali melakukan korupsi. Menteri yang jelas-jelas melakukan korupsi uang bantuan sosial di dalam bencana wabah penyakit. Yang undang-undangnya sendiri, peraturan memenuhi syarat itu ya, menetapkan keadaan darurat kesehatan, dihukumnya kok tidak dihukum mati. Tuntutannya kok nggak hukuman mati gitu ya? Iya, tidak dituntut hukuman mati. Nah ini kan pertanyaannya. Saya tidak terlalu mau masuk dalam kasus tuntutan hukuman mati terkait dengan Asabri. Tetapi yang mau kita katakan, ketidaksetiaan pada perkara-perkara kecil korupsi ini akan membuat korupsi itu semakin besar. Apalagi misalnya ada wacana dari KPK untuk tidak menghukum koruptor kepala desa terkait dengan dana desa. Ini kan persoalan konsistensi. Lagi-lagi persoalan konsistensi di dalam penegakan hukum terkait dengan korupsi. Itulah yang membuka celah korupsi itu bagai bak cendawan di musim hujan gitu loh. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bang Gondes, koruptor takut hidup, pemiskinan koruptor, dan mungkin terkait dengan rancangan undang-undang penyitaan aset mungkin ya kita akan lebih lanjut bedah ke sana. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan editorial Media Indonesia. Topik kami hari ini adalah koruptor takut hidup, dan saya masih bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Gaudensius Suhari. Nanti kita akan lanjut membedahnya, tetapi saya sapa Anda dulu yang sudah bergabung bersama kami untuk memberikan pendapat. Ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Sunoto. Selamat pagi Bang Indra dan Bang Gaudensius. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak Sunoto. Koruptor takut hidup, kalau gitu dibikin dia hidupnya sengsara dan teraniaya dengan cara satu, isolir di Pulau Setan yang dulu kami usulkan. Yang kedua, rampas harta-hartanya dan cabut gelar-gelarnya, itu antara lain. Dan diberikan social punishment, kalau dia hajatan jangan ada yang kondangan itu. Yang berikutnya Bang Indra, Bang Gaudensius, sesungguhnya negara sangat mampu untuk memberantas korupsi. Nah tinggal pertanyaannya mau tidak? Kenapa saya katakan negara sangat mampu? Karena punya segala sesuatu kok. Punya kejaksaan, punya kepolisian, punya undang-undang, punya hukum, pasal-pasal dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya, rakyat nggak mungkin bisa memberantas korupsi. Negara harus mau. Karena apa? Kemampuannya ada. Yang kedua, coba kita pikirkan. Orang korupsinya luar biasa triliunan, maka penanganannya harus extraordinary Bang, ya kan? Coba kalau lihat kepolisian atau tentara misalnya melakukan korupsi, dulu coba kita lihat waktu sekolahnya itu masuk gratis, sekolahnya juga gratis, begitu lulus dikasih tempat dan dikasih gaji,
Iya kan? Begitu pensiun juga dikasih gaji. Lawang punya jabatan kok malah menjolimi rakyat. Astagfirullahaladzim, luar biasa jolimnya ya kan. Jadi Bang Godian sama Bang Indra, ya kan, saya hanya bertanya, ya kan, kepada penyelenggara negara mau tidak memberantas korupsi, ya kan? Bukan mampu Karena tidak, tapi mau tidak gitu ya? Iya, mau tidak karena kemampuannya pasti ada negara kok, ya kan? Kalau kita tingkat organisasi ecek-ecek nggak mampu memberantas korupsi, oke, ya kan? Jadi harus dengan penanganan extraordinary. Jadi ngomong soal hak, ngomong juga soal kewajiban. Koruptor itu kalau ngomong soal hak, dia juga harus punya kewajiban untuk tidak menyengsarakan rakyat, ya kan? Dia menurut saya haknya tinggal satu, Bang Godian sama Bang Indra, tinggal hak bertobat kepada Tuhan, ya kan? Saya belum setuju Iya. Menarik sekali. Baik. Terima kasih Pak Sunoto dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih masukan yang baik ini. Kita ke Pak Edward di Bengkulu sekarang. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Gaudian, selamat pagi Metro TV. Ya, selamat pagi. Silakan Pak. Saya lihat judulnya ini saya jadi ketawa dalam hati. Koruptor takut hidup. Sebenarnya kan komitmen bangsa ini dikelompokkan bahwa kejahatan korupsi termasuk extraordinary crime seperti yang dikatakan Pak Sunoto. Sekarang itu komitmennya kenapa undang-undang tentang pemiskinan, undang-undang tentang pembutihan yang terbalik itu tidak dilaksanakan. Kita mau tanya ini dengan orang-orang yang membuat legislasi. Antara pemerintah dengan DPR ini ada apa di antara mereka? Kenapa mereka nggak mau? Kan kuncinya di situ. Kalau hukuman mati itu ya nggak akan menyelesaikan masalah. Hak hidup orang biarkan Tuhan yang menentukan. Tetapi tentang kemiskinan orang jangan dari proses hukum dari awal sudah nggak benar gitu loh. Sampai ke ujung di penjara pun mereka dapat fasilitas mewah koruptor tuh. Saya lihat kalau ditayangkan di Sukamiskin itu, waduh luar biasa. Itu bukan penjara, hotel bintang 3 mungkin yang ditempati mereka. Lah jadi mereka itu tolonglah proses hukumnya yang benar. Buatlah ada komitmen bangsa ini bahwa korupsi itulah yang merusak bangsa ini, yang bikin bangsa ini menderita. Negara Gemari Paloh Jinawi dengan sumber daya alam, sumber manusia yang luar biasa bisa terpuruk ini kita tanyakan. Cobalah seluruh anggota DPR itu yang sudah membuat laki-laki yang masuk balik sekarang itu tolong utamakan. Yang jangan program-program nggak perlu seperti yang dikatakan oleh Bang Godian itu dimasukkan. Yang penting-penting enggak. Ini kan prolegnasnya gimana rencananya? Mereka nggak punya komitmen. Nah kita minta kesadaran dari seluruh bangsa ini, apalagi yang punya kewenangan untuk sadar bahwa negara ini pengen maju. Rakyat sudah sangat menderita dengan perilaku koruptor ini. Rakyat sudah sangat menderita. Dan satu-satunya jalannya komitmen dari bangsa ini untuk memberantas korupsi. Terima kasih. Komitmen ya. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Kita ke Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo Silitonga, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Gaudensius. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Iya, koruptor takut hidup, tidak takut mati. Sebenarnya mereka itu hanya takut dimiskinkan dan dipermalukan sepanjang masa. Ini pertanyaan saya, karena saya melihatnya ini ada kelucuan. Kok bisa ya Heru Hidayat itu korupsi di 2 perusahaan asuransi besar? Tak ada pengawasan atau ada pendukung atau pelindung? Saya kira dia tidak akan bermain sendiri hingga bisa sampai 39,5 triliun. Kemudian pertanyaan kedua, Bang Gonden, saya nggak ahli hukum. Hukuman mana yang terlebih dahulu dieksekusi terhadap beliau? Apakah hukuman mati? Karena hukuman mati juga tidak mungkin terjadi karena masih di moratorium. Kalau memang hukuman seumur hidupnya dulu, kapan dihukum matinya? Kan gitu. Jadi saya memohon ini, pengembalian kerugian negara yang diputuskan harus segera dieksekusi, jangan diulur-ulur. Sita semua kapal tanker sebanyak 25 yang beliau punya. Fakta menunjukkan bahwa kasus BLBI, aset koruptor itu setelah puluhan tahun baru dieksekusi. Itu pun sudah ada yang hilang, sudah ada yang dijual, dan lain-lain. Sekarang apa yang mau kita harapkan kepada DPR? DPR ketuanya korupsi, wakil ketuanya korupsi, menteri sosialnya korupsi, menteri kelautannya korupsi yang dari DPR. Apa yang bisa diharapkan untuk soal korupsi? Oleh karena itu kita tidak usah heran kalau RUU korupsi keluar dari prolegnas. Jadi saran saya harusnya pemiskinan dapat dilakukan kalau memang RUU-nya ada, tapi itu tidak ada. Yang paling penting untuk hal korupsi bukan soal hukumannya, tapi yang pasti pengawasan agar tidak ada korupsi di muka bumi Indonesia ini.
Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo. Kita ke Pak Bion ya di Mataram, NTB. Selamat pagi, Pak Bion. Selamat pagi Mas Indra dan Mas Dolden, Metro TV. Silakan, selamat pagi Pak. Ya, baik. Maka Mas Indra dan Mas Dolden. Bion. Ya, jadi satu adalah ada mindset berpikir cerdas ketika tiga institusi penegakan law enforcement, baik itu kepolisian, kejaksaan, maupun KPK dan pengadilan, itu harus duduk bersama dalam rangka penegakan hukum. Nah, ketika kita bicara pada konteks kolaborasi rezim kejahatan korupsi, menjadi menarik untuk kita diskusikan dalam tatanan Indonesia masa depan untuk tidak memberangus rakyat dalam konteks ekonomi kemiskinan. Maka ada sebuah mindset hakim memberikan punishment hukuman mati ketika Indonesia ini masih dalam tataran korupsi terbanyak di Indonesia. Nah, mindset berpikir kita adalah hukuman mati itu masih relevan ketika kita coba mengkonstitutifir terhadap kasus pidana korupsi. Nah, dalam konteks ini, kalau itu misalnya merugikan keuangan rakyat cukup besar dengan nilai triliunan, yang sama dengan narkoba misalnya dalam konteks extraordinary crime, maka stress pemidanaannya harus hukuman mati. Itu tidak bertentangan dengan Declaration of Human Rights tentang pengakuan hak pribadi seseorang tentang kemerdekaan hidup. Baik. Nah, kita sedang ke poinnya Pak Bion ya. Ya, pemidanaannya adalah saya masih setuju Indonesia coba merujuk kepada tuntutan jaksa dalam pidana hukuman mati. Karena Indonesia koruptornya masih banyak tentunya. Nah, bukan saja dalam konteks membuat efek jerah, tapi memang rakyat menjadi sangat miskin dengan merampas keuangan negara ini. Mungkin itu endingnya, Mas. Makasih. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, NTB. Nanti kita akan bedah setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di segmen sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV yang ikut berpendapat terkait dengan topik kita hari ini, koruptor takut hidup. Ini judulnya tadi juga diperhatikan oleh mereka. Sebenarnya lebih kepada mereka itu takut hidup susah. Jadi harus dipersulit hidupnya bagi mereka yang melakukan korupsi, terutama dengan nilai yang luar biasa besar seperti kasus ini, begitu Bang Gaudens. Artinya dimiskinkan. Dan kita kan sering dengar juga pemiskinan koruptor. Tetapi ternyata kita belum punya payung hukum untuk perampasan aset ini ya, Bang Gaudens ya? Ya, betul sekali. Intinya perlu kreativitas di dalam memberantas korupsi. Misalnya begini, seluruh koruptor itu masuk ke Sukamiskin. Belum lama ini mereka diizinkan untuk melanjutkan kuliah di Sukamiskin. Maksudnya melanjutkan kuliah gimana? Ya, dosen yang datang ke sana, kuliah mereka. Jadi masih ada fasilitasnya ya? Difasilitasi oleh pemerintah, dan itu dihentikan setelah diprotes. Kenapa tidak melantik para pejabat negara ini di Sukamiskin aja dilantiknya, biar mereka lihat, ini loh mantan-mantan pejabat kalau korupsi, kalau nanti Anda korupsi, tempatnya di sini. Tempatnya di sini. Jadi membangun psikologis supaya dari awal itu sadar bahwa jabatan itu amanah. Jangan pernah korupsi, sebab kalau korupsi seperti ini. Kemudian bagaimana mempermalukan koruptor seperti yang diusulkan Pak Sunoto. Mungkin kalau digantung di Monas seperti yang dikatakan Anas Urbaningrum sebelum divonis dulu itu mungkin bagus juga dipertimbangkan. Mungkin tidak digantung. Barangkali sesuatu gitu secara periodik para koruptor itu dipajangkan di Monas. Jadi semacam menjadi daya tarik wisata baru gitu. Artinya pariwisata korupsi.
Jadi orang bisa melihat ini loh wajah-wajah koruptor, atau mereka disuruh kerja sosial di tempat-tempat umum. Itu mempermalukan. Di samping tentu saja bagaimana mengembalikan korupsi uang negara yang sudah dikorupsi. Karena intinya pemberantasan korupsi itu kan bahwa uang negara itu menjadi hak masyarakat. Karena itu disebutkan di dalam Undang-Undang 31 1999 itu, kalimatnya itu, korupsi melanggar hak ekonomi dan juga hak asasi manusia. Karena itulah disebutnya korupsi itu sebagai kejahatan luar biasa. Luar biasa, ya. Luar biasanya karena dia merampas hak hidup ekonomi masyarakat. Nah, untuk itu seluruh uang-uang hasil korupsi itu harus dikembalikan. Cara mengembalikannya ini yang menjadi persoalan. Undang-undang perampasan aset tak kunjung selesai dibahas. Dan juga undang-undang yang disebutkan oleh Pak Edward tadi itu tentang pembuktian terbalik. Nah, pertanyaannya mengapa tidak pernah selesai di DPR? Kenapa Bang? Kenapa? Saya ingin dengar dari Bang. Karena dari sadalah banyak koruptor yang sekarang disuka miskin. Ternyata itu ya persoalannya. Persoalannya karena itu menyangkut diri sendiri. Yang membahas undang-undang justru mereka lah yang banyak terlibat korupsi. Jadi berputar-putar di situ aja ya. Tidak mungkin ada aturan atau payung yang kemudian arahnya misalnya tadi memiskinkan koruptor, perampasan aset. Karena banyak juga para pelaku tindak pidana korupsi ini dulunya pernah menjadi anggota dewan begitu. Dalam konteks itu kita mengapresiasi kejaksaan yang tiba-tiba menerapkan hukuman mati. Tuntutan hukuman mati. Kita berharap karena hukum itu, apalagi Indonesia sebagai negara hukum, itu berbicara tentang keadilan bagi semua masyarakat. Betul. Harus equal ya. Kalau jaksa nanti terlibat korupsi, tuntutannya juga tinggi dong. Jangan rendah yang menimbulkan mengguncangkan rasa keadilan masyarakat. Betul. Ya, jangan sampai ketika maksudnya ada oknum jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi malah diperingan, tuntutannya rendah begitu ya Bang. Jangan sampai kalau menteri sosialnya yang korupsi pada saat terjadi bencana atau terjadi bawah penyakit justru tidak dituntut menurut pasal 2 tadi itu. Pasal 2 itu ada syaratnya di dalam hukuman mati itu, tuntutan hukuman mati itu. Salah satu syaratnya itu tentang kebencanaan atau kejahatan yang berulang-ulang. Kalau kejahatan berulang-ulang itu artinya orang itu berkali-kali keluar masuk penjaranya. Tidak pernah jera. Bukan berarti pada saat bersamaan dihukum, divonis, dia belum menjalankan, sudah disebut sebagai berkali-kali berulang-ulang. Itu sih salah kaprah ya. Yang kita katakan korupsi itu terjadi karena kita tidak pernah konsisten memberantas korupsi. Kita terlalu berbicara tentang yang besar-besar, yang kecil-kecil. Korupsi itu mulai dari yang kecil-kecil gitu loh. Mestinya yang kecil-kecil ini yang harus diatasi oleh kejaksaan, kepolisian maupun KPK. Kita berharap sih ke depannya mestinya jauh lebih bagus. Ini semacam shock therapy, ada kekagetan di sana. Kok tiba-tiba ada hukuman mati? Ya mudah-mudahan orang berhentilah korupsi atau yang dikatakan oleh Pak Sunoto itu. Mungkin hak untuk bertobat itu yang hanya tinggal hak untuk bertobat ya, tidak ada hak lagi itu yang perlu dilakukan. Ini menarik memang dari Pak Sunoto ini ya, hanya tinggal hak bertobat. Bang, tapi saya ingin juga bertanya tentang ada beberapa hal yang menarik di sini. Dari sisi eksekusinya kan di moratorium dari sejak tahun 2016 kalau tidak salah. Kemudian tetapi hukum positif masih menyatakan kan hukum mati yang Bang Godet tadi sebut pasal 2 tadi, di situ ada syarat-syaratnya kan. Nah ini bagaimana sih posisinya di hukum kita ini sekarang ini? Artinya kan banyak antrian dong. Kalau bisa diterapkan, divonis oleh hakim, tetapi eksekusinya di moratorium, bagaimana mereka ini? Ya kita berbicara tentang peradaban kemanusiaan. Mencabut nyawa orang itu bukan hak manusia. Walaupun korupsi itu sendiri pasti kejahatan luar biasa. Pertanyaannya apakah dengan harus mematikan orang, mencabut nyawa orang? Tentu tidak. Kita katakan biarkanlah yang punya hidup itu mencabut hak hidup orang.
manusia itu menghukumnya. Hukum seumur hidup itu sudah jauh lebih besar. Ada kesadaran bersama di atas muka bumi ini, banyak sekali negara-negara yang menarik diri dari hukuman mati. Mereka tidak mau menjalankan hukuman mati. Hanya segelintir negara atau tinggal sedikit atau sudah menjadi minoritas negara-negara pendukungan hukum mati di bawah kolong langit peradaban ini. Kita berbicara tentang peradaban. Ini bukan membela koruptor, bukan ya? Sama sekali tidak. Masih banyak cara untuk menghukum koruptor, mulai dari cara-cara ekstrim, misalnya itu dirampas sampai dimiskinkan 7 turunan pun boleh gitu. Dan ada penghukuman sosial tadi usulan salah satunya dari atau penjaranya di tempat terpencil, tidak bisa ditengok anak cucunya. Ini kan yang terjadi sekarang ini, kita belum serius menghukum koruptor karena tadi saya katakan tuntutannya rendah. Dihukumnya rendah, sesampai di penjara mendapati fasilitas-fasilitas mewah gitu. Dapat lagi hak remisi. Yang kalau dihukum itu 3 tahun, bolehkan kuliah paling lagi di dalam di dalam penjara itu cuma 1 tahun lamanya. Tapi tiba-tiba di satu sisi ada tuntutan hukuman mati. Tiba-tiba kita dikagetkan dengan hukuman mati, tuntutan hukuman mati. Ini apakah kita serius mau memberantas korupsi? Ini pertanyaannya. Karena tidak ada konsistensi di sana. Tidak ada konsistensi di sana. Artinya begini, berarti kurang lebih sebagai kesimpulan mungkin Bang ya. Artinya banyak hal untuk menghukum berat para pelaku korupsi ini atau koruptor ini dengan memiskinkan, dengan menghukum sosial. Tadi ada usulan juga dipermalukan. Dan makanya RUU perampasan asetnya harus segera diselesaikan begitu ya Bang. Tanpa harus mengambil alih hak yang punya hidup. Hak yang punya hidup, hak Tuhan yang Maha Esa sebenarnya begitu kan Bang Gaudens. Oke Bang Gaudens, semoga ini jadi pembelajaran kita semua. Terima kasih atas waktunya Bang Gaudensio Suardi, anggota Dewan Redaksi Media Group. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Ya, hukuman mati memang tidak akan mengembalikan uang negara. Selain memberikan vonis maksimal kepada para koruptor, mengejar dan menyita aset-aset para koruptor merupakan pekerjaan berat. Kegagalan merampas aset koruptor mestinya menjadi pelajaran bagi DPR dan pemerintah untuk memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset. Ironisnya, pembuatan undang-undang pemberantasan korupsi lagi-lagi tidak masuk prolegnas prioritas 2022. Itulah editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih Bang.